Anda pernah dengar cerita Marilyn Monroe di stasiun Grand Central? Yang katanya dia bisa tiba-tiba jadi biasa aja, nggak dikenali siapa-siapa. Oh iya, pernah dengar itu. Terus sedetik kemudian, dia kayak nyalain sesuatu, dan langsung semua orang noleh. Nah, itu kan bukan sihir ya. Tapi itu inti yang mau kita kupas nih hari ini, dari materi Anda. Betul sekali. Kita bakal gali lebih dalam nih soal karisma, khususnya dari buku Olivia Fox Caban, The Charisma Myth. Soalnya banyak banget orang mikir, mungkin Anda juga ya, kalau karisma itu ya bakat lahir. Iya, kayak udah dari sananya gitu ya. Ya, itu dia. Punya atau nggak punya. Tapi buku ini bilang, itu mitos. Ternyata karisma itu kumpulan perilaku spesifik dan bisa dipelajari. Tepat, bisa banget dipelajari. Jadi ya tujuan kita kali ini memang mau bongkar itu, resepnya karisma itu apa aja sih berdasarkan sumber ini. Kita fokus ke 3 elemen kunci, kehadiran, terus kekuatan, sama kehangatan. Presence, power, warmth. Oke, kehadiran, kekuatan, kehangatan. Kedengarannya agak abstrak ya. Kehadiran itu gimana maksudnya? Benar-benar ada gitu. Ya, benar-benar hadir. Fokus 100% sama lawan bicara. Nggak mikirin yang lain. Kekuatan itu bukan soal otot ya, tapi persepsi orang lain kalau Anda itu punya pengaruh. Bisa karena jabatan, keahlian, atau ya pede aja gitu kelihatannya. Terus kehangatan, yaitu niat baik, rasa peduli yang tulus ke orang lain, yang terpancar gitu. Menarik. Jadi nggak cuma soal pede atau ramah doang ya. Mesti ada ketiganya. Jadi ingat cerita politisi Inggris itu, Gladstone sama Disraeli. Oh iya, itu contoh klasik ya. Katanya lalu abis makan malam sama Gladstone, orang-orang pulang mikir, wah Gladstone hebat banget. Tapi kalau abis makan sama Disraeli, pulangnya mikir, wah saya hebat banget ya. Gladstone kuat di kekuatan, tapi Disraeli punya kehangatan itu, bikin orang lain nyaman. Persis, kombinasinya itu yang, wah, dahsyat. Dan yang menarik lagi nih, cara kita nunjukin 3 hal ini seringnya lebih kuat lewat bahasa tubuh loh, bukan kata-kata. Oh ya? Ada penelitian di MIT Media Lab, disebut juga di sumber Anda. Gila sih ini. Mereka bisa prediksi hasil negosiasi atau pitch bisnis gitu, akurasinya 87%. Tinggi banget. Hanya dari nonton bahasa tubuhnya, tanpa suara sama sekali. Serius, 87% cuma dari gerak-gerik. Kok bisa sekuat itu ya? Ya karena komunikasi nonverbal itu udah wiringnya di otak kita lebih tua daripada bahasa. Evolusi lah. Makanya kalau omongan sama gerak-gerik kita nggak nyambung, Orang lebih percaya gerak-geriknya. pasti. Nah, poin pentingnya di sini, bahasa tubuh itu kan cerminan langsung dari kondisi internal kita. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain. Jadi, kalau mau bahasa tubuhnya karismatik, ya beresin dulu dalamannya. Masuk akal banget. Kayak efek placebo gitu ya. Orang bisa sembuh, minum pil kosong, cuma karena percaya itu obat. Atau eksperimen Ellen Langer itu, yang lansia jadi lebih sehat di lingkungan masa muda mereka. Pikiran itu, wow, kuat ya pengaruhnya ke badan. Dan kita bisa pakai ini secara sadar. Contohnya yaitu tadi visualisasi. Atlet kayak Jack Nicklaus, dia bayangin pukulannya sempurna dulu. Atau musisi yang cuma bayangin main piano, otaknya berubah seolah beneran latihan. Gila! Artinya apa? Sebelum kita pusing mikirin ngomong apa, tampil gimana, kita perlu beres-beres di dalam dulu. Di pikiran, di perasaan. Kelola ekosistem mental kita, gitu istilahnya. Oke, fokus ke dalam dulu. Tapi kan biasanya nih pas kita mau tampil pede, malah muncul gangguan dari dalam. Rasa cemas lah, ragu-ragu, itu gimana? Nah, itu dia musuhnya, rintangan karisma. Sumber ini bahas 2 jenis utama. Pertama, yang sering kita remehin, ketidaknyamanan fisik. Fisik, kayak gimana tuh? Iya, panas, silau, kena matahari, baju nggak enak dipakai, sepatu kesempitan, hal-hal sepele gitu. Tapi ini bisa bikin ekspresi kita jadi tegang, kaku. Oh iya ya. Orang lain bisa salah tangkap, dikira kita marah, atau nggak suka sama mereka, padahal cuma kegerahan. Solusinya? Ya sadari aja. Kalau bisa diatasi, atasi. Pindah duduk longgarin dasi. Kalau nggak bisa ya bilang aja, maaf ya kalau muka saya agak kusut, silau banget nih, biar nggak salah paham. Bener juga. Kadang nggak kepikiran ya. Oke, itu fisik. Terus yang kedua? Pasti mental nih. Tepat. Ketidaknyamanan mental. Yang paling umumnya,
Cemas, nggak pasti. Otak kita kan nggak suka tuh sama yang nggak jelas. Jadinya, pikiran muter-muter terus, mikirin kemungkinan terburuk. Capek sendiri, karisma anjlok. Nah, itu sering banget. Ada solusinya nggak? Ada teknik menarik di buku ini, namanya transfer tanggung jawab. Ini kayak trik mental gitu. Anda bayangin aja mindain beban hasil akhir, misal hasil meeting penting, gitu, ke sesuatu yang lebih besar. Terserah mau Tuhan, semesta, takdir. Maksudnya pasrah gitu? Bukan pasrah nyerah ya, tapi lebih ke melepaskan beban pikiran soal hasil yang, ya toh nggak 100% dalam kendali kita juga kan. Kita tetap usaha maksimal, tapi nggak terus-terusan kepikiran hasilnya gimana. Ini kayak manfaatin efek placebo juga sih. Oke. Biar lebih tenang ya. Selain cemas, apalagi yang sering ganggu? Kritik diri, ragu sama diri sendiri. Ini jahat banget efeknya. Bisa memicu respons lawan atau lari, malah bagian otak buat mikir jernihnya jadi tumpul. Ironisnya, ini sering banget dialami orang-orang sukses. Oh, yang namanya imposter syndrome itu ya? Betul. Merasa kayaknya nggak pantes, takut ketahuan aslinya. Nah, yang penting banget Anda ingat, perasaan ini tuh normal. Hampir semua orang hebat pernah atau sering ngalamin kok. Oke, jadi intinya normal ya kalau kita merasa nggak nyaman, cemas, atau ragu. Terus langkah konkretnya gimana biar nggak sampai mengganggu karisma kita pas lagi interaksi? Sumber ini pasti ngasih tahu kan? Ada 3 langkah utama yang disaranin. Pertama, kita perlu destigmatisasi. Maksudnya, ya terima aja kalau rasa nggak nyaman itu muncul. Anggap itu bagian normal dari jadi manusia, warisan insting purba kita, bukan aib atau cacat. Coba deh pikirin orang hebat yang Anda kagumi. Yakin deh, mereka juga pernah gitu. Jadi Anda nggak sendirian. Ini bantu ngurangin beban rasa aneh atau malunya. Oke, langkah pertama, terima aja. Nggak usah dilawan mati-matian. Terus yang kedua? Kedua, netralkan negativitas. Sadari kalau pikiran negatif yang muncul itu belum tentu benar loh. Otak kita itu punya bias negatif, suka fokus ke yang jelek-jelek. Ingat eksperimen gorila di video basket itu? Oh iya, yang orang disuruh hitung lemparan bola terus nggak lihat ada gorila lewat? Nah, itu dia. Pikiran kita bisa kayak gitu filternya. Jadi jangan langsung percaya sama pikiran negatif. Coba lihat aja pikiran itu kayak coretan di dinding, bukan diri Anda sebenarnya. Atau kasih label aja, oh ini si cemas lagi nongol. Jangan coba ditekan, nanti malah makin kuat. Kayak disuruh jangan mikirin jeep kuning, malah kepikiran terus kan? Iya juga ya. Oke, jadi jangan dipercaya mentah-mentah, diamati aja. Langkah ketiga. Ketiga, tulis ulang realitas. Nah, setelah pikiran negatifnya agak jinak, kita bisa mulai pilih interpretasi lain yang lebih memberdayakan, lebih positif lah. Contohnya tadi, lihat mobil ugal-ugalan, mungkin dia lagi buru-buru ke rumah sakit kan? Bisa jadi. Penulis buku ini cerita pengalaman pribadinya. Pas insomnia parah sebelum presentasi penting banget, dia milih mikir kalau itu justru latihan mental yang berharga. Dan katanya, nih, penting banget buat nulis perspektif baru ini. Kayak lebih nancep gitu di otak. Ada juga teknik mendapatkan kepuasan. Nulis surat emosi, terus nulis surat balasan maaf dari orang yang nyakitin, meski cuma imajiner. Wow, menarik ya. Menerima, menjinakkan, memilih perspektif baru. 3 langkah praktis. Ada latihan tambahan nggak sih? Biar makin jago. Ada dong, misalnya sengaja bikin diri kita nyaman dengan ketidaknyamanan. Pas pesawat delay daripada ngomel, coba deh, rasain aja sensasi fisiknya tanpa kasih label nyebelin. Atau perluas zona nyaman pelan-pelan. Coba ngobrol dikit sama kasir, sama orang di sebelah pas nunggu. Ini kayak ngelatih otot mental kita. Oke, mantep. Jadi rintangan udah bisa diatasi nih. Sekarang gimana caranya bangun kondisi mental yang positif secara aktif? Tadi kan disebut visualisasi ya? Betul. Visualisasi ini kuat banget, tapi kuncinya pakai detail sensorik. Ingat momen pas Anda menang lomba, atau pas dapat pujian tulus. Rasain lagi gimana senengnya, denger lagi suaranya, lihat lagi gambarnya di kepala. Biar lebih mantap, bisa sambil dengerin musik yang bikin semangat, atau pakai gerakan fisik kecil, kayak ngepalin tangan tanda sukses gitu. Ini kayak pemanasan buat mental kita. Seru juga ya. Selain visualisasi, vitamin mental apa lagi nih yang bisa kita konsumsi? Rasa syukur atau apresiasi. Ini obat mujarab buat perasaan iri atau merasa kurang. Coba deh, fokus sama apa yang udah Anda punya sekarang.
Bisa juga coba tulis cerita positif tentang hidup Anda, tapi dari sudut pandang orang ketiga. Atau, ini agak intens sih, coba bayangin pemakaman Anda sendiri. Kedengerannya serem ya, tapi katanya efektif banget buat munculin rasa syukur yang mendalam atas hidup yang kita jalani sekarang. Oke. Bisa dicoba mungkin ya, kalau berani. Terus, ada lagi? Niat baik dan welas asih ke orang lain. Goodwill dan compassion. Jadi secara sadar, kita mengharapkan yang baik buat orang lain. Ada teknik unik nih di buku. Bayangin orang yang lagi ngobrol sama Anda itu punya sayap malaikat. Hah, sayap malaikat? Iya, katanya bisa bantu melembutkan sikap kita ke dia. Aneh, tapi mungkin works ya. Intinya sih fokus ke empati. Coba bayangin gimana rasanya jadi dia. Oke. Nah, kalau welas asih buat diri sendiri, self-compassion, kita kan seringnya keras banget ya sama diri sendiri? Justru itu, penting banget buat mancarin kehangatan keluar. Kalau ke diri sendiri aja nggak hangat, gimana mau ke orang lain? Jadi bersikap baiklah pada diri sendiri, terutama pas lagi gagal atau merasa down. Latihan meditasi meta atau cinta kasih itu bagus banget. Bayangin ada sosok penuh kasih yang maafin dan nerima Anda apa adanya. Terus simpen deh buku pujian, isinya kata-kata positif dari orang lain tentang Anda. Bisa jadi booster pas lagi butuh. Setuju banget. Nah, terus tadi sempat disinggung juga, tubuh bisa mempengaruhi pikiran ya, nggak cuma sebaliknya. Oh jelas. Coba aja deh sekarang. Anda bungkukin badan, pasang muka sedih. Susah kan buat merasa ceria? Sekarang coba tegakin badan, senyum lebar. Langsung beda kan rasanya? Berdiri tegak kayak jenderal itu bisa instan naikin PD loh. Peregangan ringan aja bisa bikin lebih berenergi dan hangat. Ingat nggak momen Miss Piggy di buku? Dia kan pasang pose percaya diri gitu, langsung moodnya berubah. Iya, inget. Oke, terakhir nih, soal persiapan mental sebelum momen penting. Nah, ini soal pemanasan. Kayak atlet aja, hindari interaksi yang susah atau bikin bete sebelum Anda perlu tampil karismatik. Terus, siapkan juga playlist mental. Bisa musik, bisa ingatan momen bahagia, pokoknya yang bisa bawa Anda ke mood yang diinginkan. Tenang, semangat, atau hangat. Kurasi input mental Anda. Sip. Fondasi internal udah kepegang nih. Kehadiran, kekuatan, kehangatan udah mulai dibangun dari dalam. Sekarang gimana cara unjuk giginya ke dunia luar? Gimana ekspresinya? Nah, sumber Anda bilang nggak ada satu gaya karisma yang cocok buat semua. Ada macam-macam. Anda bisa pilih yang paling pas sama kepribadian Anda, situasi, dan tujuan Anda. Ada karisma fokus, ini kuat di kehadiran dan rasa percaya diri. Contohnya mungkin kayak Elon Musk gitu ya, kelihatan fokus banget pas ngomong. Kuncinya, jago dengerin. Oke, karisma fokus, terus? Ada karisma visi, ini gabungan kekuatan dan kehangatan plus keyakinan kuat sama visinya. Kayak Steve Jobs lah, dia bisa bikin orang terinspirasi dan percaya sama idenya. Lalu ada karisma kebaikan. Ini yang paling nonjol kehangatannya. Contohnya Dalai Lama, bikin orang merasa nyaman, terhubung secara emosional. Iya. Ada lagi? Terakhir, karisma otoritas. Ini jelas kekuatan dan status yang dominan. Kayak Jenderal Colin Powell gitu, bikin orang nurut atau minimal dengerin dengan serius. Yang penting, kata buku ini, temukan gaya yang paling otentik buat Anda. Kayak Oprah Winfrey, dia kan unik gayanya, tapi kuat banget karismanya. Jadi nggak perlu niru orang lain ya? Bisa pilih mana yang paling gue banget gitu. Nah, terus soal kesan pertama nih, katanya krusial banget. Banget, susah diubah soalnya. Dan itu dimulai bahkan sebelum kita ngomong. Dari penampilan dulu, bukan soal mahal atau bermerek ya, tapi sesuaikan sama suku atau lingkungan Anda, biar nyambung. Terus jabat tangan, yang mantap tapi hangat, jangan lemes atau terlalu keras. Baru deh percakapan. Nah, ngomongin percakapan, gimana caranya biar ngalir, nggak kaku, dan ya karismatik gitu? Mulainya santai aja, mungkin kasih pujian yang tulus, terus lanjut pertanyaan terbuka yang jawabannya nggak cuma ya atau tidak. Kuncinya bikin fokusnya ke lawan bicara. Lebih banyak pakai kata Anda daripada saya. Kalaupun ditanya soal diri sendiri, jawabnya singkat aja, kasih sentuhan personal dikit, terus lempar bola lagi ke dia. Pas mau udahan ngobrol juga usahakan elegan, mungkin tawarin sesuatu yang berguna, kayak info atau kenalan, atau ajak orang lain gabung. Mendengarkan, ini nih yang sering disepelekan tapi katanya penting banget.
Gimana cara dengerin yang karismatik? Ini skill krusial banget. Bukan cuma diam loh ya, tapi bener-bener hadir. Pikiran kita kan suka jalan-jalan tuh. Kalau sadar lagi ngelantur, tarik lagi fokusnya. Bisa fokus ke sensasi jari kaki. Aneh kedengarannya, tapi ngebantu. Terus, jangan nyelah. Tahan godaan buat motong omongan. Biarin orang lain selesai ngomong. Malah, biarin aja kalau sesekali mereka nyelah kita. Itu bikin mereka merasa lebih didengerin. Dan satu lagi, kasih jeda sebentar sebelum jawab. Kayak ngasih sinyal kalau Anda beneran mikirin apa yang dia bilang. Oh, gitu ya. Menarik. Terus ada konsep asosiasi. Itu gimana maksudnya? Gampangnya gini, orang itu bakal ngasosiasiin Anda dengan perasaan yang Anda timbulkan ke mereka pas lagi sama Anda. Kayak anjing Pavlov itu loh. Jadi, tugas kita adalah bikin mereka merasa baik. Terutama, merasa baik tentang diri mereka sendiri pas lagi ngobrol sama Anda. Kalau dipuji, terima dengan tulus. Jangan malah merendah berlebihan. Biarkan mereka yang merasa udah bikin Anda terkesan. Wah, dalam juga ya. Terus cara bicara nih. Selain isinya, apalagi yang perlu diperhatiin biar terdengar karismatik? Pakai gambaran. Visual metafora yang bikin orang bisa ngebayangin. Statistik doang mah bosenin. Tapi kalau dibilang, resiko merokok itu setara 3 pesawat jatuh tiap hari, nah itu baru nancap. Terus, kasih nilai lebih. Entah itu hiburan, informasi, atau perasaan nyaman. Tapi usahakan dengan kata seminimal mungkin, efisien gitu. Soal suara juga penting. Jangan datar. Mainkan nadanya. Buat nunjukin kekuatan, coba bicara sedikit lebih lambat. Kasih jeda strategis, dan turunin intonasi di akhir kalimat. Buat kehangatan, senyum pas ngomong. Beneran deh, senyum itu kedengaran di suara. Oke, dicatat. Terakhir banget nih, soal bahasa tubuh secara keseluruhan. Apa poin kuncinya? Ingat, pengaruhnya itu lebih ke emosi, bukan logika. Emosi itu nular. Makanya penting banget buat pemimpin. Terus, coba mirroring halus. Tiru dikit bahasa tubuh lawan bicara buat bangun koneksi. Tapi jangan ditiru kalau dia lagi nunjukin bahasa tubuh negatif ya. Kontak mata juga penting, tapi yang lembut, soft focus. Jangan melotot kayak mau nantang. Terus, postur. Ambil ruang yang cukup, jangan membungkuk, itu nunjukin pede, tapi gerakannya usahakan tenang dan terkontrol. Jangan banyak gerak-gerak nggak perlu. Itu nunjukin ketenangan dan, ya, keagungan gitu deh. Sip, sip. Lengkap banget nih tipsnya buat situasi normal. Tapi dunia kan nggak selalu normal ya. Gimana kalau kita ketemu situasi sulit? Misalnya berhadapan sama orang yang, ya, sulit gitu. Nyebelin mungkin. Pasti ada aja ya orang kayak gitu. Nah, pendekatannya kalau bisa satu-satu, jangan langsung gerudukan. Coba pakai efek Ben Franklin. Minta tolong atau minta pendapat dia soal sesuatu yang sepele. Anehnya, ini bisa bikin dia jadi lebih suka sama kita secara psikologis. Terus, jangan pelit kasih apresiasi yang tulus kalau memang ada yang patut diapresiasi. Dan yang paling penting, aktifkan mode empati. Coba pahami kenapa dia begitu. Ini nggak cuma bikin kita lebih karismatik, pakai karisma kebaikan, tapi juga melindungi diri kita dari stres ngadepin dia. Oke, menarik tuh efek Ben Franklin. Nah, kalau kita yang harus ngasih kabar buruk atau kritik, ini kan, aduh, paling nggak enak deh. Iya, ini tricky banget. Pertama, pilih waktu dan tempat yang nyaman buat dia. Jangan di depan umum. Terus, pakai karisma kebaikan tadi. Fokus kritiknya ke perilaku spesifik yang mau diubah. Jangan nyerang orangnya. Saya perhatikan laporannya kemarin agak telat ya. Itu beda banget sama, kamu tuh males banget sih. Mulai dengan sesuatu yang positif kalau bisa. Sampaikan perubahan yang Anda inginkan dengan jelas. Hindari bikin dia merasa disalahin total. Kalau dia kelihatan defensif, jangan malah ikut panas. Justru tambah kehangatan kita. Butuh kesabaran ekstra ya. Kalau minta maaf, perlu karisma juga. Oh, perlu banget. Minta maaf yang karismatik itu tunjukkan 3 elemen. Kehadiran, dengerin sungguh-sungguh keluhan atau kekecewaan dia, kehangatan dalam nada bicara dan kata-kata maafnya, dan kekuatan, tunjukkan gimana Anda akan memperbaiki kesalahan atau mencegahnya terulang. Jadi nggak cuma, ya maaf ya, gitu doang. Oke, oke. Nah, ini nih, presentasi. Banyak banget yang takut tampil di depan umum. Gimana biar presentasinya karismatik? Kuncinya, jangan kebanyakan materi.
Satu pesan utama yang jelas, didukung 3-5 poin penting aja cukup. Terus, jangan cuma data kering. Pakai cerita, analogi yang menarik, statistik yang relevan tapi dikemas menarik. Bikin singkat dan kalau bisa menghibur. Latihan, wajib hukumnya. Latihan intensif sampai hafal luar kepala alurnya. Kuasai panggungnya juga. Datang lebih awal, biasakan diri. Pas tampil, pasang postur yang pede, gorila tadi. Proyeksikan kehangatan, coba tatap mata audiens secara bergantian, 1-2 detik per orang. Jangan lupa jeda, atur napas, perlambat tempo bicara. Kalau salah gimana? Santai aja. Anggap itu momen manusiawi, jangan panik. Punya checklist koreksi juga bisa bantu. Wah, lengkap nih buat presentasi. Terakhir, kalau dalam situasi krisis, gimana karisma bisa bantu? Justru, krisis itu, panggungnya karisma yang sesungguhnya. Orang panik. Mereka butuh pegangan. Yang paling penting, tetap tenang. Ingat, emosi itu nular banget. Kalau pemimpinnya tenang, timnya juga lebih tenang. Tunjukkan ekspektasi yang tinggi, tapi barengi dengan keyakinan penuh kalau tim bisa melewatinya. Sampaikan visi jalan keluar yang jelas, dan yang penting, bertindak tegas. Kayak Napoleon gitulah katanya. Tapi, penting juga nih kita sadar. Jadi lebih karismatik itu ada efek sampingnya juga loh. Oh ya, apa aja tuh? Bisa bikin orang lain iri atau dengki. Solusinya, jangan makan pujian sendirian, bagi-bagi atau arahkan ke tim. Terus, kadang orang jadi terlalu nyaman, curhatnya kelewatan. Nah, kita perlu bisa interupsi dengan halus. Terus, karena jadi pusat perhatian, standar orang ke kita jadi lebih tinggi. Kalau salah dikit, bisa lebih heboh. Solusinya, ya tunjukkan aja sisi manusiawi kita, akui kalau salah. Bisa juga jadi merasa terisolasi kadang-kadang. Dan yang paling bahaya tentu aja, potensi penyalahgunaan. Karisma bisa dipakai buat meyakinkan orang pada hal yang salah. Jadi, ya, harus dipakai dengan tanggung jawab. Wah, benar-benar perjalanan yang mendalam ya. Mulai dari bongkar mitosnya, terus ngoprek mesin internal kita, kehadiran, kekuatan, kehangatan itu, sampai gimana cara nunjukinnya keluar, bahkan di situasi sulit, plus efek sampingnya. Jelas banget sih ini, karisma itu bukan bakat magis, tapi beneran keterampilan yang bisa diasah. Tepat sekali. Dan ya, namanya keterampilan, butuh latihan kan? Nggak bisa instan. Nggak perlu langsung yang berat-berat juga. Coba aja satu teknik kecil dulu secara konsisten. Mungkin visualisasi 5 menit tiap pagi, atau latihan senyum tulus ke orang asing, atau pas ngobrol, bener-bener usaha lebih fokus dengerin. Kuncinya di konsistensi itu. Dan penting juga buat sadar sama tantangannya ya. Gimana nanti kalau dapat perhatian lebih, atau ekspektasi orang jadi lebih tinggi, itu bagian dari prosesnya juga ternyata. Betul, sumber ini udah kasih kita banyak banget peta dan perkakasnya. Sekarang, mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin nih. Dari semua yang kita obrolin tadi, kira-kira apa ya satu langkah paling kecil yang paling mungkin Anda coba? Mungkin sekedar coba tahan kontak mata sedikit lebih lama, tapi dengan hangat ya, bukan melotot. Atau pas bilang makasih, coba lebih tulus kedengarannya. Langkah kecil aja dulu. Perubahan besar kan seringnya dimulai dari situ.